asulu penyakit yang tiga dadah atau urus dan yang membuat kurang atau makin pijut DBC. Jadi yang pijut adalah nanti serapan beda nanti neodiknya penyakit palpitasinya kondisi seseorang merasakan kerja jantung yang kuat, cepat dan tidak teratur yang penting. Yusibul kalba. Kalbanya kan hati jantung. Jadi medis masuk kalbu jantung. Yang hati yang lagi hati lemah, yang pasara kibut. Al-kibut. Jantung yang darawi yang kalbu. Kalbu la istilah ilam tidak istilah. Mereka tahu la ilam mana kalbu. Na kalbu, na fuadu, na al-lubu. Ada ilam mana yang menyokal dalam istilah organ tubuh manusia yang jantung, yang hati yang lagi ada baju-baju yang hati rumah, yang hatinya mungkin al-fiqhu ada fiqhu. Jadi makna tipu penyakit yang menyerang akan jantung, yang serang jantung pada tanda maulaya, mana lama bersertanya oleh hidup. Kalau termaku nyasulu orang dia kemudian bagi contoh orang bang terserang TBC ke dalam semeti kan, biasa tubuhnya makin pinjut makin hidup jadi batu nak boleh yang biasa TBC ringan dan dia kemudian trade maka silunya atau sulu ada terutama ulamaku dan lebih dalam tapi nak sebahagian orang tubuh mana ikut TBC ada dalam kamus ilmu medis ini menyerang paru-paru bukan serang jantung. Kecuali ke akut beratha, ke akut ke kronis baru serang jantung. Tapi yang TBC rada-rada bukan jantung yang serang paru-paru. Maka terjemahan diku dengan makna TBC keliru. Ada dalam tiga lebih keluar dengan kait diku asilu bahwa ada siku arahnya paru-paru belakang paru-paru. Di beda antara flu dengan diku yang penyakit yang kondisi merasakan kerja jantung yang kuat, cepat dan tidak teratur. Yang ketiga, wa ibtidak falid, dan termasuk daripada makruh lam ibtidak falid. Ibtidak falidnya paralisis. Paralisis adalah kondisi lumpuh karena gangguan pada saraf yang berperan dalam mengatur gerakan otot tubuhnya. Biasa yang paling rentan dan beresiko tinggi pada pun serangan stroke pun serangan yang bahaya. Tapi yang tengok-tengoknya dari biasa ada mana tubuh yang akan dekat bawah atau ada bergerak ali. Tapi hanya berbahaya, yang bahaya tidak pun bahaya. Bahaya ni waktu tadi tempat serangan stroke dalam kamar mana yang biasa mati karena bayi serang itu rubah dengan dengan mengkulah dengan dinding dengan gerangi ini kadang-kadang penyebab meninggal. Lalu dengan gemehunda ya kamu nak dengan gemehunda itu sedang itu rubah dulu ke dalam turun selokan ini jalan selokannya semen bertulen semen meninggal. Meninggal kadang-kadang serangan stroke. Kadang-kadang dia pun nampak kontrol roh juga ada. Kan bahaya ni tidak valid. Istimrar valid ada bahaya. Kalau gaib ibtida'u valid di khilafi istimrari. Ya istimrar valid. Ya ada bahaya, yang bahaya waktu itu serangan itu. Dia termasuk makruh bina ibtida' valid. Pada mungkin ibtida'nya maka belah sab'ah ayat. Dalam awal perut video orang yang mendengar ibtida' dikenal perut saya bunga. Rupanya sehingga disal saraya sampai ke dalam perut video orang yang mendengar malah ibtida' valid. Jadi yang wasif sama saya yang tempuh bahasa itu seperti tapi yang kadang video orang lebih kena yang prinsip dengan perut kat video ada bapilnya ada kira apa boleh. Tinggal iwasi ibrah di orang deh. Maka lewat di orang tahu anak berdek aja di iwasi itu nak muaka ada tu. Iwasi di bina dan ada yang tu. Tiga ada pernah tu kan. Pernah tu ada berdek berapa ada yang
Yang haji pada ibtidah falid. Maksud dengan falid istirqa ai adwi kana min aqta ibadah, melemah. Istirqa melemah haji zirali atau otot. Kalimah otot dari stroke. Stroke yang menartikan nama penyakit, nama kondisi di stroke dari tangkul dan tempat hidup itu beridah, beridah, itu otak, otak, itu bausu, berusu. Stroke dengan si, stroke wajah, stroke perut bau, stroke apa, dengan tempat hidup. Stroke-nya nama kondisi di mana saraf berproblem, anali berperan untuk mengatur gerakan otot tubuh. Yaitu stroke dalam bahasa Arab falid. Jadi makna falid dalam wal muradu bil falid ikut dengan dalam balik ilai kekuat bersama kita belum balik satu ada balik tujuh aqulu wa ibtidah falid wa ma qabla sab'ah ayyam makna ibtidah falid juga dalam tujuh huruf dengki sab'ah saat juga dalam tujuh hujung binakila sab'ah sana bukan dalam tujuh huruf dan bukan dalam tujuh hujung wal murad bil falid guna maksud dengan falid di sini istirqa disertai lemah. Dapat gerak di lemah barang mana anggota yang ada pada anggota badan. Maujaro, lemah lidah, lemah lemah betik, tempat ada anggota tubuh yang lemah yang itu falid. Dan sebagian ulama berkhusus falid dengan lemah salah satu daripada dua belah pihak badan. Kayaknya dia mati di badan. Di badan dia itu sampai tujuh ke mati di anak pun sini. Itu istirqa. Dan bermanfaat adanya oleh baju som bawah. Di ujung yang kenanya ujung bawah sebelum Natal. Sebelum Natal rumah madu kurma dan kacang kulku. Obat belajar obat dari dan kemudian bikilafi istimrarihi dengan berbeda istimrarnya falid wasababuhu bermula sebabnya falid ghalabatur rutubah wal balha itu dikuasai oleh cairan dan lendir. Jadi dalam tubuh tanya kalau cairan dan lendir sehingga lemah tubuh karena kalau cairan dan lendir faidah haja apabila bergejolak ianya sebab rupama terkadang-kadang atfa'al hararah al-ghariziyah dapat mematikan atau memadamkan akan suhu tubuh yang berbangsa tabiat. Dan tubuhnya rata-rata tabiat tubuh cuma suhu hawa panas. Kalau tubuhnya didamatkan suhu rasa keungatnya hararah al-ghariziyah dapat dipadamkan oleh banyak cairan dan lendir dalam tubuh. Dengan tubuhnya air dia gerak ada fungsi. Maka dalam tubuhnya kena unsur air, kena unsur tanah, kena unsur angin, kena unsur api. Yang nyatanya hana normal, hana stabil, yang berat cairan dalam tubuh yang bisa berimbas kepada tubuhnya lemah. Hana dia suhu panas, suhu tubuh panas yang normal hana dia. Yang berat itu bahaya sih, tak sih. Jadi harus berimbang. Jadi penyebab terjadi falid adalah ghalabah rutubah, dighalabah oleh basah ataupun cairan dan balwa lendir. Maka apabila bangkit ianya sebab mana bangkit sebab bergejolak rupama kadang-kadang atfa'ah dapat memadamkan akan panas yang dinisbahkan kepada tabiat. Mana panas tabiat berpanas gara-gara tubuh panas bawaan tubuh. Wa ahlaka dan mati seseorang. Ini maka berbandingkan anali teratur suhu tubuh dayo kepada suhu tubuh yang bisa mati. Wa khurujut ta'am ghaira mustahil. Enggak ada lagi bahagian daripada makruh itu keluar makanan
hal keadaan makanan yang keluar ghaira mustahilin, itu tanpa diolah. Makanan itu bila geser, apa jauh rambut, itu rambut, apa jauh baju, itu baju, geser ada berapa? Apa jauh ujung tapi jika ada bajunya ada lagi berapa itu, yang akan tingkat kondisi lagi ya, yang berarti kayaknya kaidah malam yakin makut dikeluar makanan hal keadaan ghaira mustahil. Anali diolah biantang kari al-batun, dengan bahwa robeklah batin seseorang atau lambung seseorang, karena mungkin akan seseorang oleh imsak menahan. Ini ada kamtun makanan dan diolahkan itu di lambung deh, dan lambungnya gede tu usus, usus besar, usus kecil. Ino miwatanya kalau baik ada tukang culi, nanda baju udah apa, duduk langsung berdiri, anak macam culi. Yang kadangnya itu dibibit makanan anali terolah, dan ingkirat, terobek betul maka mungkin akannya seorang oleh imsak. Nah imsak itu cuma makanan. Akan nanya orang sakit ada beratang ada wujud, jadi bercerit. Karena macam normal usul-usul lambung naya. Jadi makanya juga usul dalam dana dia impang-impang dekongan-dekongan kan. Ada betul ke mencepit adanya itu diiksa. Hai dibiak jumlah sedih. Ini adanya anak fungsi dia kalau baik mendapat suara bapa ada dibiak kita kan. Anak betul-betul. Yang pun berwujud ta'am ghaira mustahil. Mungkin masalah anak takut nama kudu waktu itu istilah itu berwujud ta'am ghaira mustahil. Itu makanan anak maulah. Yang namanya karena yang dulu bisiddah wa waja'in, atau ada makanan keluar dengan pedih, dengan sakit dan pedih. Itu disentri. Yang benar itu bit dalam maulah. Yang itu bit dalam maulah, tapi ada itu bit darah. Sakit, dia dajak umur, dajak OZ, sakit yang baru itu bit kotoran. Kalau lagi orang melahirkan, saya kata dajak umur, dia kata lagi orang melahirkan. Yang rujuk bisiddah wa waja'in, yang hidup dengan siddah dan waja'in pedih, siddah sakit, yang itu disentri dan medis. Atau ma'ahuda, atau besertanya hidup makanan itu darah. Bawa kurang. Yang pertama hidup makanan bisiddah wa waja'in, yang kebunan al-dahir darah. Atau ma'ahuda naik di darah, dia pernah naik di darah, cuma sakit tak pada keran yang disentri. Atau ma'ahuda besertanya itu darah. Tapi kaitan darahnya baik darah dari dubur, yang darah dari dubur bawasir itu. Tapi darah dari maduin syarif, organ vital yang mulia. Contoh organ yang mulia untuk kodanya, kalau kibdi, liver, itu bit darah dari liver, bikin api dan bawasir, dengan terbalik darah bawasir pun kaki macam ambil nama kata media yang enam darah, ini darah yang nama lubang dubur itu, darah dubur, dan darah dari abdomen syarif, organ vital yang mati ikut liver, medical liver. Jadi ada dua macam, hidupit makanan hana terolah termasuk mabuk, atau hidupit makanan na dirasakan sakit yang berat yang mabuk sih, atau hidupit makanan na dibarengi hidupit darah. Tapi kait darahnya baik darah bawasir, harus darah dari anggota yang mulia, contoh itu. Anggota mulia dari bahan badannya organ vital. Dengan sebalik dan bawasir, yang dan bawasir yang berarti hanya kira mampu, karena yang kan dari organ kita yang sama lagi adanya bidara pada jungkir minum, bidara pada jungkir hidung, karena kerutan hidung ada juga apalagi ada itu bidara bawasirnya hanya kira mampu belum mampu, yang darahnya terus dari ibu atau dari liver.
Wadikru kana ma'al mudhari' pada tikrar disebut kana beserta mudhari' itu ibi faedah tikrar. Jadi kana yang membagi mudhari' ibi faedah itu mudhabah atau bahasa lain tikrar. Jadi dengan kana yang rujuk bisyiddah wa wajhin ketiga tu harus setiap dajah WC, setiap BAB atau buang air besar habis dia nak keadaan sakit. Saya kalau dajah WC yang kalau sah sakit. Dia sakit 3-2 ke, nya 3 dah ada kira anak kira. Nama kita yang baju makanan kulit lah. Baju makanan kulit kita jadi dia memberian nanti. Yang kadang-kadang ya doktor macam doktor sakit dia dah tu, dia sakit dia ada nanti. Punya sakit belum disentri kan tapi yang WC lebih sakit. Maka ditulis karena yang merujuk untuk faedah kepada tikrar. Jadi surah haji baru kira mampu menghidupin makanan yang dibarengi oleh sakit dan pedih berulang-ulang ketiga. Baru kira mampu. Ada waktu kerukana mahal mudhari' pada tikrar disebut kana beserta mudhari' dan yang rujuk di faedah tikrar. Yang contoh sebagaimana pada akun mereka itu mengharap karena hatim diberi mustahil adalah hatim itu memuliakan akan kamu. Hatim dikirim dek. Jadi kami kedua ke nasi urut beli aja me. Kumidu aja me. Jadi kumidu ka kaji urun dermawan. Apa ibi urun dari praktir urun dari ada kumidu nak beli dek. Yang hatim mana? Yang hatim tikrar ulang-ulang kan 3-2 ke ikram jamin. Karena hatim diberi mustahil adalah hatim selalu memuliakan tamu. Nah, bagaimana? Baik itu di mana selalu kaidah kana jamak mafhum dari kana jamak mafhum dari ibadah tikrar. Dia adalah hatim selalu memuliakan tamu. Tidak kana yang wujud ada ianya makanan selalu keluar dalam kondisi syiddah wajah sakit dan pedih. Wa humma mutubika dan sebahagian daripada maf'ul itu humma mutubika. Humma demam terpanas. Panas yang terus menerus mutubika. Mutubika adalah lebih panas yang terus menerus. Tetapi di dalam makna kauniha mutubika la tabra. Jadi di luar ada kawai berbeda. Di luar humma mutubika dibaca mutubika kasrah ba dan mutubaka. Tapi mutubika lazimah mana? Di mana lazimah halika panas yang analika. Jadi la tabra hana gada. Di dalam keluarga kita kedua kita okey kita okey tema ma bariha ma baka la tabra bariha yang berapa la tabra lazimah la tabra umma mutubika nanti lazimah la tabra hadiji demam yang terus menerus yang tidak hilang tapi hana hilang di dalam dada jawabat yaumaini kalimat waro atau bagaimana ya kalimat waro nak boleh yang berikut umma mutubika dia tapi mutubika itu waro lebih hana lewat waro yang ada kira umma mutubika. Jadi dia ulun demam tinggi baru hana sah wasiatnya sebalaid ada sebelah yang kali bayi waro demam ada pergi. Yang negoro polo kedua ada dia wasiat. Atau ghairuha ataupun demam yang mutubika ataupun yang tidak mutubika. Mutubikatan mutubika no dari fi'il humma wa humma mutubikatun dan punya hal mutubikatan ya atau ghairaha ataupun selainnya mutubika. Contoh demam yang hana mutubika lagi wirdi yang lebih pada wirdi muhammad. Kalau wirdi makna demam wirdi allati ta'ti kulla yaumi demam yang datang setiap hari di purod yang di purod walau hana babi purod hana babi purod hana 12 hari tapi di purod ada demam yang wirdi jadi wirdi demam wirdi lain bintang demam
wal ghibi dan ada demam kemudian ghibi. Demam ghibi allati ta'ti yauman wa tuqli yauman. Demam yang datang satu hari dan cabut satu hari. Menaji tu biro gada biro. Banyak demam, tinggal boleh saya demam tak, saya boleh, saya demam tak. Itu ghibi nak. Dan silsu yang sudah boleh silsu dan demam na ribu, na wildu, na silsu, na ribu, na demam. Ia demam silsu wahia allati ta'ti yaumaini wa tuqli yauman. Demam yang datang 2 hari dan cabut ia akan pada satu hari. Dia tinggi 2 orang demam, 2 orang gada. 2 orang gaya gada. Tuqli hilang. Demam yang datang dalam 2 hari dan cabut ia dalam satu hari. Wa hummal akhawain dan humma akhawain, demam akhawain. Iman demam akhawain wahia allati ta'ti akhawain iswain terserah dulu. Demam iswain ta'ti yaumin wa tuqli yaumin. Demam 2 orang boleh orang demam 2 orang yang iswain. Illa riba'ah, kecuali demam riba'ah. Demam riba'ah wahia allati ta'ti yauman wa tuqli yaumin. Demam yang datang satu hari dan cabut 2 hari. Di biro boleh. Biro dulu memang biro. Terus ke dalam ada ibu ngaji. Kalau dia nak pergi, dalam pun dia tu. Tapi penting sih Abi. Jadi demam dan macam kau penyakit datang ni dalam negara ikut dan ilmu medis penyakitnya jumlah mayat dari insan 35 ala. Dan belum 5,000 penyakit. Dia kalau demam kulit dan penyakit. Itu demam dan macam-macam. Humma mutubita, alwirdu, ribu, silsu, ribu, ituen. Palaisan makufa. Dia rimai, mana rimai itu ke? Demam yang diurut-urut 2 orang klik. Palaisan makufa, maka tidak ia itu dianggap makuf. Apakah nak makhluk dia akan mahmumah lihat. Mahmum itu orang yang didemamkan dengannya demam rimai. Mana demam mana? Karena orang yang didemamkan dengannya demam rimai, yang kudu itu mengambil ia akan kekuatan dalam 2 hari hilang demam. Jadi kena orang demam 2 orang boleh, lama 1 orang boleh kan dia pedih. Ada orang boleh pedih. Jadi MW, mana way? JPMB mana way baju makanan-makanan begini kan juga ada. Bisa ada kita. Memang ada kita ada orang yang tak boleh bisa recovery lah. Jadi bisa memperbaiki lah apa yang tak ada lama 1 orang. Kan lagi lama aku nak kesempatan dengan itu kuat loh. Orang yang orang turut-turut nak kesempatan kuat loh. Kami ada memiliki hanya dalam aku karena makmum biha yang perlu kuatan fi yaumail ikhlas. Wal humma yasirah laisa makhufatan bihadin. Demam yang ringan tidak ia itu makhluk dengan satu hal pun. Ya demam-demam ringan lagi tak lahir pada wadah kengon kan. Demam wajud masalahnya demam ringan nak kira makhluk. Macam sawah fasir. Wal rime wasuluh wal ribu wal wirdu bi kasri awaliha. Rime silsu suluh. Wal rime wal silsu wal ribu wal wirdu baca dengan kasrah awalnya dia. Rubungnya rubung tu betul dan suluh tu pendek yang nan penyakit. Yang nan penyakit dari kamu silsu ribu wirdu. Wal madhab anahu yulhaqu bil maqub asrun kufarin i'tadu qadlal usra qadlal asra. Kenapa mazhab bersama pekerjaan dihukumkan dengan penyakit makruh akan tawanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, i'tadu yang kebiasaan mereka itu akan membunuh tawanan. Tidak orang idrah dia orang kafirnya tak biasa ipaurium. Ada yang kata baji langsung dibelahkan. Ada istilah wali yang ngaitun mentang kalau kira mampu. Pada si kafe yang ada madat pohon di bangsa rumah
Selalu nama ada urus dia naik pergi bangsa jajah di Inggeris. Jadi jajah di Inggeris lah kan ikut belah lah. Beda-beda. Jajah Gaza ada impor, jajah Inggeris ada impor. Jadi dalam dalam kita mengenai jadi punya itawan di orang kafir yang menjadi adat membunuh tawanan yang negara-negara ditawan kalau kira sama lagi mampu keilhak mampu keilhak dengan mampu tawanan oleh orang kafir yang kebiasaan mereka itu akan membunuh tawanan ditawan oleh orang kafir dapat pendapat ini tawan di orang kafir yang beradat mereka itu akan membunuh tawanan wa iltihamu kita baina mutakafirin dan iltiham iltihamnya istilah berkecamuk peperangan di antara dua kelompok yang sepadan. Sebabnya dua kelompok yang ada sepadan yang berada di kelompok yang kuat dan kira mampu baru kira mampu bina mendua ini berkecamuk peperangan di antara dua lawan yang sepadan takafirin sebuku pada diri kisah dan dibawa untuk dieksekusi yang kira mampu yang dipilih masyarakat yang kira mampu terlalu nak kasu pokok yang agak kena hukuman diponis hukuman mati yang menyemacam penjara dalam dime lapangan tembak yang ada kira mampu dan sawasi padahal baik ponis hukuman mati sehingga dalam penjara dan tidak kunjungi pajan baru kira mampu sama lagi mampu ansah liwasit lebih dari sepelek yang kaime lokasi untuk dieksekusi yang tak kedimnya dari bawah untuk dieksekusi yang kalangan yang berarti sama lagi mampu tapi dalam penjara tu yang nak kira mampu lah kaidah tak kedim di kisah di dalam qaulu wa taqdim ila kharajabi al-habsu li zalik keluar dengannya takdim oleh al-habsu di penjara karena diberikan kisah penjara dan lagi eksekusi yang ada kira mampu tapi yang kali tadi mana ada ni kainnya lapangan untuk di eksekusinya baru kira mampu. Orang raja atau tadi bagilah raja orang membina orang kali pernah menikah membina kena hukuman rajam yang namanya hukuman rajam pasti mati yang menyamantang dalam penjara dan dalam masa eksekusi yang ada kira mampu banyak perlu kira mampu yang kainnya lapangan untuk dieksekusi raja baru kira ittirab rihin wa hayyani mawjid fi raqibi safina ittirabnya goncang bolak-balik kita tahu tak terarah ittirab bergoncang angin tiupan angin yang tak terarah wa hayyan dan bergejolak ombak fi raqibin safina bagi orang yang menunggangi bahtera atau kapal laut urung perahu, urung kapal dengan bergejolak laut yang hansah wasit lebih dari itu. Upu jamak bertahu antara ittirabu raihin wa haijanu maujid. Ini barang kami hayat bertahu dua buah kalimatnya untuk bertakkid talazum keduanya pada adat. Karena biasa ada angin ke biasa tahu ada normalik yang ombak ni kayak beda biasa tahu. Nah daunnya mau ombak dan gara-gara angin, yang angin terarah ikut darat tu, ombak darat tu, ikut juga tahu angin mana terarah aku ombak juga tahu. Jadi kapal lalu itu campur-campur je nak. Kerana lazim tu ada lazim antara iktiraf rihin dan haijan mawjid. Haijan yang bergejolak, ikut ombak di wilayah itu haijan. Yang iktiraf rihin goncang angin di hana terarah. Terombang-ambing angin dia tahu. Yang punya orang rakib sepeda, dia lalu. Ni penting dengan tengok angin badai. Ni penting yang tawasid lebih ada tu boleh. Yang tengok angin badai bagi orang yang tengah apa yang tahu. Wa talbu hamilin dan termasuk dan diilham dengan mampu akan talbu hamilin. Darah talbu yang alami di urang mengandung talbu kan tadi salah talbu yang makna secara logat wajibul wiladah yang makna talbu darah yang dikebit gara-gara
wajibul wiladah darah tali. Makna lainnya darah tali. Padahal kena darahnya darah akibat robek rahim. Ada diterjemah makna talbu al-alamul lati tahussuhul hamil. Pedih yang dirasakan di urun hamil di mau'idil wiladah pada saat perut janji melahirkan an-natij an-tawassu'ir rahim yang akibat gara-gara tawasuk rahim. Rahim rinam jelaskan oleh ilmu medis cakap juga paling ubino coba ibu dah tahu tapi dengan ini kebinaan ni ulai ni udang bina ilhah dan rahim rinam sampai 10 jari kan protein rahim yang BO lubang ilhah 10 jari kan bisa saja sobek bekas yang bekasnya kadang terjadi pendarahan akibat wajibul wiladahnya itu talku kan lebih pada syahid dia mati kadang-kadang termasuk pada syahid. Jadi talku hamil maknanya yang bermakna dari darah tadi, anti darah tadi, darah yang keluar akibat tawasuk rahim, luah rahim gara-gara yang kebinaan sakit pakai belah tersobek rahimnya kadang-kadang terjadi pendarahan dan biasa berakibat mati belum melahirkan jadi hanya cepat tangani doktor. Maka talku hamilnya berilhaq dengan mafhumah. Yang makna talku wajibul wiladah, pedih akibat melahirkan itu talku. Dan tali dan talak makna talku makna talak. Talku hamil artinya pedih akibat melahirkan yang dirasakan oleh orang hamil. Wa ba'dal wada'i dan talku yang oleh melahirkan malam tanfasil masimah selama dalam result hari-hari atau masimahnya lagi balon janin di dalam masimah lagi balon maka di bidannya pun punya anisnya dalam di dalam lahir ini kan hidupit bertuh dia balonnya bertuh kalau gaglu rahim rinam ada gaglu maka mudah hidupit anu menyawai pecah ketubang dengan melahirkan ibu filam. Akibat itu rahim pada itu bibiannya sakit kan bidannya pun ada gecok minyak plan itu mengaklu ini ada geografi dia jangan ada marginnya pun gecok minyak lupa oli pelemah minyak itu namanya model cara jalan maka termasuk aku bina oleh wala oleh melahirkan tapi hanya impisal masimah hari-harinya kami coba ya bertuban no jadi lagi pada ada mit ulang-ulang lagi teori yang kena melahirkan pecah bertubannya itu ianya dengan buglu rahim punya masimah orang Aceh kan ada benar kan adanya kan bayi lain ini lagi macam anak doa si bentuk ni. Nah orang pegahnya kumpulan dari Rinang dan bayi hamil gaidang janin lang rahim bahan mengirik yang darah yang jadah itu fit lama sahih itu ikut budin anak itu fit yang kepuji itu masimahnya itu yang ada jadi melahirkan itu fit masimahnya dicok masimah ya tanam ada banyak anak itu fit bisa-bisa masimah ialah jantung di iji ataupun di jantung bisa mak anaknya meninggal kalau lapor juga doktor yang melahirkan anaknya langsung hidup baru lain baik doktor juga di itu masih majalah hidup ada orang ada mengetran ada masih tapi tenaga mengetran hidup itu masih kadang-kadang bayar kencing mengulahin di dokter maka masih termasuk aku yang menghadapi pisah masih kalau anak gaji duit maka jelas agak ba'dal wada kali melahirkan dianggap ilhaq dengan mafhum dan malah tanfasil masimah selama anak impisal masimah makna masimah wahia dia masimah allati usammiha an-nisa al-khalas benda yang dinamakan akannya benda di urun inang akan al-khalas yang barah macam ada itu
Alasan karena hadil awal tastaqibil halal ghaliban, karena ini kondisi itu menyertai atau mengiringi akan binasa pada kebiasaan. Yang ada masimahnya dan itu biasanya kematian. Kita harus kena bibit masimah. Dalam bahasa medik kan placenta atau masimah dalam bahasanya atau ada dalam bahasa. Masimahnya dia ada bibit yang termasuk dalam ilhaq dalam makhluk. Rawina ada kalai tapi masimah ada bibit. Tapi yang itu kena pegang pendapat mazhab ilhaq. Jadi dari mazhab al-ilhaq tarik atau kelompok yang hikayat ilhaq atau kelompok hikayat tata. Pendapat yang ada ilhaq alasan yang sehingga ada ilhaq kondisi-kondisi dia itu dengan makhluk. Wajib adami ilhaqiha bil marad annahu lam yusib badana insan fiha syai'un. Bermula alasan ada ilhaqnya madhkurat dengan sakit bahawa sungguhnya pekerjaan hanya menimpa akan badan manusia padanya madhkurat dan sesuatu. Lam yusib badana insan fiha syai'un. Pada itawan ditanya oleh kafir pada kisah beda mencirit dah alami buat tubuh. Itawan hanya alami buat tubuh. Maknanya berada dalam ruangan yang hanya bebas bergerak. Yang mudah-mudah bergejolak angin dan ombak. Tubuh dia hanya kena tepuk. Ada yang mudah. Talbu hamile. Nyata mungkin ada. Jadi sejarah majmuk atau sejarah jamin. Nakilah madhab dikilah sejarah majmuk dan memandu nakilah madhab. Biasa dalam minhaj karena kita minhaj yang kita muktasar, kita ringkas. Pada dalam juga secara detail yang nakilah dari kadang dua pergi jamaah di mandu. Bermula bulan-bulan nakut barang itu pendapat madhab bulan-bulan hari itu ada wajib. Padahal dalam juga detail hanya kilah dari yang kan ibarat dengan madhab. Iktibar dengan majmuk jami dan memanjum madhab. Ini secara umum ini pendapat yang pergahana ilhaq perkara-perkara yang dengan terkait karena hanya kena badan. Contoh yang hanya kena badan lagi tawar tambah badan naik nak mengalami terkait hanya malah ulun kena tembak dah ulun kena dia efektif dah bibu pula dan yang dalam guna keinginan terakhir kita sehat kan. Memang dunia enggak mati kan. Tapi punya lagi urang dia guna urang kena TBC yang tak aku urang kena betrok yang tubuh langsung diserang. Ya alasan anak ilhaq bil marad lam yusib badanal insan fiha syai'un. Wal khilaf fi mas'alatil talqi ila akhiriha qaulani wa bima qablaha tarikani haqiyatun di qaulaini wa qati'atun fi taqdim li qisas bi adami ilhaq bi ghairihi wa bi ghairihi bi ilhaq kama nusta'adih bihi. Bermula khilaf pada masalah talqi ayat ibn wa talqu hamilin nyainan hingga akhir pada masalah talqu hamilin dan wa ba'dal wada' khilafnya ke khilaf tadi yang khilaf qaulain yang khilaf qaulain berarti kan khilaf antara pendapat rajih dan marjuh. Dan khilaf tadi yang khilaf tadi khilaf kelompok pak hikayah khilaf dan beda khilaf tadi mana tariknya jamaah mana tarik jamaah mana tarik kata jamaah yang di hikayah kata mana kata dakwah dan ta'adud fatwa yang mana kata kata ba'dul ashab mana contoh dari bahagian ashab mana kata ba'dul ashab berdakwah itu bahagian ashabil wujud bahwa Imam Syafi'i nan hana juga fatwa hanya tiga tu. Kan kata yang mana kan? Ada kata ma'dum artinya berdakwah di ma'dum bahwa fatwa Imam Syafi'i nan tiga tu benar. Yang mana kata? Karena yang dakwanya sendiri ramai itu apa jemaah kelompok. Pada orangnya ramai itu geklaim bahawa Imam Syafi'i hanya dua berpendapat hanya tiga fatwa
Sukun kelompoknya tarik kata. Makna tarik kata, tarik yang menghikayat kata. Makna kata dakwah ada ta'adud fatwa. Di dakwah ada ta'adud fatwa imam. Pada ini tarik khilaf. Makna tarik khilaf, kelompok yang dihikayat bahwa Imam Syafi'i nan khilaf. Yang punya khilafnya qaulain, yang khilaf wajhain. Kelompok yang dihikayat bahwa ashabil wujuh mutaqaddim inan khilaf. Karena ashabil wujuh dia tabakat, dia generasi. Nah, ashabil wujuh mutaqaddim dia contoh Rabi' Quradi, Harmalah, Al-Karabisi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam didirikan mazhab Rawi'iyah, termasuk ashabil wujuh mutaqaddim. Rabi' Quradi, Rabi' Al-Jizi, Al-Buwaiti, Al-Mudani yang dalam ashabil wujuh mutaqaddim, generasi awal. Nah, ashabil wujuh mutaakhir, ashabil wujuh duda-duda yang generasi terakhir. Jadi yang hikayah khilaf wajhain yang ashabil wujuh mutaakhir, hikayah khilaf ashabil wujuh mutaqaddim yang punya hikayah khilaf wajhain. Yang hikayah khilaf qaulain yang berarti ashabil wujuh hikayah khilaf Imam Syafi'i. Yang lagi beda. Dalam kitab lain hanya istilah mazhab, kita minhaj juga. Itu berbeda dengan Nawawi. Ulama-ulama duduk menceritakan pendapat Imam Syafi'i pun dah terjadi khilaf. Kita yang pernah beda terpegah surah Abu dah hendak ke tempat ni. Dia tu bagai dalam beda, pulang dalam beda. Kadang dia bulannya betul je tu. Nak pernah kita dengar dia Abu fatwa yang sebalik dengan fatwa pun. Dia jumpa awal kadang awal gua becut. Hanya 3 tak kita dengar fatwa Abu. Dia dakwah dia berdoa. Abu ada dia meninggal tempat ada yang kata dakwah dia berdoa. Karena ada 2 ke fatwa, 3 menit 3 menit. Pun lain mana 3 tak kan. Hanya kan makanya hikayah mazhabnya itu dia dalam kitab mimbabi riwayah termasuk dari bab riwayah nama riwayat hadis. Itu Imam Syafi'i sebagai mujtahid tarjih, Imam Syafi'i Manawi sebagai mujtahid tarjih, Manawi, Arabi'i, As-Subuki termasuk dalam mujtahid tarjih punya. Yang kadang dah ashabil wujuh yang tukang pegahnya. Oh, yang tukang pegah ternyata orang yang dia mulazamah dengan Imam Syafi'i. Kalau tarjih kaul punya. Lain kaul yang nak dia mulazamah Imam Syafi'i. Mana ashabil wujuh yang diakui sikah oleh Imam Syafi'i. Nah, terlain lagi Rabi' Quradi malah dalam pernyataan Imam Syafi'i. Dukun gerau Imam Syafi'i, anta ya Rabi', anta asal man rawaan. Kata hai Rabi', orang yang paling wasikah yang meriwayatkan kepada. Ini kan problem pernyataan Imam Syafi'i. Yang kau ada gicok di wilayah terjeh, tak tahu cara terjeh ini yang dalam so yang pegang kita. Yang berakhirah ternyata adalah biro ulung yang pernah diakui sikah ilmu Syafi'i. Karena dia ulung ashabil wujuhnya yang duduk membelot mazhab, termasuk yang membelot mazhab Muhammad bin Abdul Hakam. Abdul Hakamnya ulung yang kampung Imam Syafi'i dari Mesir yang bermazhab Maliki. Tujuh rumah Imam Syafi'i untuk tinggal ke tujuh rumah li Abdul Hakam di Imam Syafi'i. Yang rumah awaknya ada juga dengan makam Imam Syafi'i. Dan yang Mesir kalau makam Imam Syafi'i, yang makam Imam Syafi'i yang pada tempat tinggal Imam Syafi'i awal dan tempat sembut. Imam Syafi'i sembut di Masjid Amr bin As. Antara makam dengan Masjid Amr bin As nya lebih mengkilau itu. Itu orang dia bawa di Masjid Amr bin As. Pak makam Imam Syafi'i nya rumah tempat tinggal, so yang di rumahnya Abdul Hakamnya bermazhab Maliki. Anak Abdul Hakam itu Muhammad hanya agaknya ikut Syafi'i, ayah Maliki. Banyak pernah punya ambisi wujud kegelatan Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i 2 orang muridnya yang diizin untuk menggantikan Imam Syafi'i, Al-Buwaiti dan Al-Mudani. Malah nak minta Imam Syafi'i yang disenat dengan dulunya, dilapah dengan dulunya, Mukhtasar Buwaiti dan Mukhtasar Mudani. Kecewa Muhammadnya, ada kecewa duduk yang kembali ke mazhab ayah karena ikut di mazhab Syafi'i. Balik. Juga dalam meninggal Imam Syafi'i, kekun yang dalam sejarah kita al-Madkhal dalam mazhab Syafi'i yang tersebut. Kekun Pak Muhammad bin Abdul Hakam
anta yang Muhammad satarji ila madhab abika. Kata hai Muhammad akan teriwang madhab yang. Jadi firasat Mujahidin bahawa Muhammadnya akan teriwang madhab unsnya. Anda kecewa, anda lebih broken posisi di Mujahidin. Dengan mungkin ikut Mujahidin dan berharap akan menjadi pengganti Mujahidin. Di atas Mujahidin duduknya Kuwaiti dan Mudani ke penggantinya. Jadi yang maksud dalam pegang riwayat pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Ashabi Rujuh awalnya sama lagi riwayat hadis. Riwayat hadis kepada tentang perawi yang ulun singkah, dan ulun yang dicurigai, dan ulun yang beliau salah ada riwayat. Ada riwayat pendapat Ashabi Rujuh dan pendapat Imam dengan sih dia menjahit tarjihnya untuk periksa soal tukang riwayatnya. Kita kita tahu Al-Muradi belum pernah dijamin lidro Imam Syafi'i. Juga kata orang yang paling wasikah yang meriwayat kepada itu. Nyaru Al-Muradi yang tukang riwayat ditarjih sebab dia termasuk orang yang paling wasikah, sebab pegang wasikah dari Imam Syafi'i. Itu kita ulang pada inna ashabil wujuh yang lain. Kadang-kadang yang ashabil wujuh yang membelot tukang riwayat. Dan mungkin pengaruh kepada anak kita tarjih. Kira-kira mana ada parannya. Ini mengulang mimbar riwayat. Di kembali masalah mazhab. Yang pendapat tadi dengan pendapat yang dipilih Syafi'i dira. Yang menjadi dia akan dipilih Syafi'i di Mesir. Dia dalam istilah Syafi'i ini pendapat azhar mukabil azhar, masyhur dan mukabil masyhur. Yang paling dipilih. Sama ada yang tadi yang pendapat yang terbit Syafi'i fatwa di Baghdad, di Irak. Kemudian Nazi berhubung selama ke Mesir dalam perjalanan dari Baghdad ke Mesirnya kan ambil jamin dari Luro jatuh perjalanan. Yang fatwa yang terbit dalam perjalanannya ini kan berhubung ke di Irasi dan di Mesir, walau ke Mesir. Kemudian makna jadi mastaqarra ra'yu. Makna jadi mastaqarra ra'yu pendapat Imam Syafi'i yang sama lagi fatwa di Irak nak beda. Itu tak ada masalah. Imam Syafi'i pernah berfatwa di Irak boleh, ke Mesir berfatwa boleh sih. Yang jadi mastaqarra ra'yu. Adapun azhar dan masyhurnya yang istilah itu ulama dua istilah. Istilah fatwa Imam Syafi'i yang hanya berbeda lokasi, hanya berbeda daerah. Fatwa yang terbit boleh jadi di Mesir tok, boleh jadi di Irak tok, boleh jadi fatwa yang sama hanya berbeda dan terbit juga ada di Mesir. Tapi yang istilah azhar dan masyhur istilah ulama dulu punya yang mukabil nyikutun hanatan asid atau agak kuat dan kuat mengkawi yang kan azhar tapi yang kawi dengan naik itu masyhur kan tapi masyhurnya berarti naik madrasah naik dalil pendapat mukabil masyhur drama. Jadi nampak menolak sejarah. Bahkan Imam Syafi'i tidak Mesir. Karena Imam Syafi'i agaknya lahirkan di Gaza. Kemudian yang berangkat ke Makkah balik Makkah. Lu 6 tahun dia belajar pada belajar yang belajar di Madinah. Dari Madinah agaknya pernah hijrah ke Baghdad. Tiga hijrah ke Baghdad. Tiga. Lepas tu yang tentara yang tertarik kerja Abu Baghdad dengan aku dia Abu Hanifah menikah murid Abu Hanifah Abu Yusuf yang murid senior Abu Hanifah. Nah Abu Hanifah meninggal kita bertemu dengan Imam Syafi'i ilahi pada 50 Hijriah. Dia rihlah ilmiah Imam Syafi'i dari Gaza ke Makkah Madinah, di Madinah Baghdad lega yang dua orang di Madinah. Dan kadang-kadang pernah menghadapi kesulitan hidup ekonomi, pernah dia ke Kadi di Nandrawa Yaman. Tapi anak trip, anak wadahnya Mujahidin kan Firaun alim bangsa Quraisy. Pada yang berkuasa dinasti Abbasiyah. Dihasut Pak Raja, Pak penguasa Abbasiyah bahwa Mujahidinnya kalau dah pengikut, mereka akan berebut kekuasaan Lam untuk supaya kekuasaannya dapat jarak orang Quraisy. Terasut aja, terasut dibawa balik Mujahidin yang pilih ke Gadi.
Iwa balik Madinah. Tinggalnya Rilah dan Mujami'i ke dia Baghdad Haiga Rilah. Rilah berarti di Mujami'i Mesir. Kumpul Mujami'i Mesir untuk keniatkan Pak Imam Lis. Karena dalam ulama Kana Lis afqah min Malik. Imam Lisnya lebih faqih dari Imam Malik. Dengan haba ulama laula Malik wal Lis la dhallan nas. Andainya hanya Imam Malik dan Imam Lis bin Sa'ad, manusia yang besar. Jadi ambisi Syafi'i di Mesir salah satunya untuk belajar Pak Imam Lis bin Sa'ad. Pak Imam Lis bin Sa'ad mazhabnya ingkiran karena kitabnya cara menangkap sibah tenggelam kapal bina kitabnya tenggelam di dalam. Maka mazhabnya anak mudawan pada Imam Lis bin Sa'ad. Ternyata Imam Syafi'i ada tempat duduk Pak Imam Lis karena duduk di Mesir Imam Lis meninggal. Merupakan murid Imam Lis Imam Buaiti. Imam Buaiti dia pengikut Imam Syafi'i. Jadi dalam motivasi Imam Syafi'i dia dari Mesir itu niat belajar Pak Imam Lis. Kadang-kadang haus ilmu. Pak Gudungan orang yang lebih balik tidak ya pengembaraan lebih yang belajar ilmu Imam Syafi'i. Jadi ada ilmu Mesir karena lebih problem dengan ulun lain kan kaki ijtihad lah. Karena bahan baku baru lagi kan hari-hari kadang ya anak berpok dari Madinah dan kamu dalam taksir yang lain, ulama-ulama versi yang lain. Maka ijtihad ulang ada ijtihad ulang, nah yang balik lagi ijtihadnya ada di Iraq. Kalau pun terjadi ijtihad ini punya di Iraq tadi pendapat Qadim Syafi'iyah lebih cocok dengan pendapat Ahmad bin Hanbal. Okey, bila kata pendapat Qadim dan Mahdi dia cocok dengan pendapat Imam Ahmad. Karena Imam Ahmadnya murid Imam Syafi'i dari Baghdad ya, nanti kita Mesir. Yang juga mengembangkan mazhab Imam Ahmad. Jadi cocok mazhab Ahmad bin Hanbalnya dengan pendapat Qadim mazhab Syafi'i. Lebih cocok. Karena memangnya saya rujuk ke Qadim Imam Ahmad. Maka ini nanti juga dalam kitab Allah Berdud bahkan hanya damai mendapat Qadim yang selain 18 mana dalam mendapat Qadim yang terjeh di Munawi. Selain 18 mendapat Qadimnya hanya damai karena marju'an. Nah marju'an mendapat kecuk. Kata je kalau kecuk kalau cabut. Termasuk pendapat Qadim yang hanya damai mendapat Qadim dalam Padang Grey. Dan mungkin bila dalam kita pada negeri kan dipandai pada dari kemudian biasa orang itu bayang ya seorang kita dalam mahli tak pendapat Qadim yang kita jadi menawi kapanya lebih kadang sepah merah. Jadi beli babakan itu tanda-tanda dari anak kerat-kerat bayang.